Puji Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita akan menyaksikan Renungan Malam Shoshani melalui podcast yang ada. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terlalu ajaib Engkau, terlalu baik Engkau bagi kami. Engkau mau setiap kami terus belajar dari firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat meneguhkan kami, yang dapat menguatkan kami, dan yang dapat mengajari kami. Karena itu, berkatilah setiap kami malam hari ini untuk kami dapat menikmati firman-Mu, menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terpuji namamu, kami sambut firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita bersyukur kalau besok kita semua sebagai rakyat Indonesia akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Kemerdekaan yang bersejarah bagi Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan dan dianugerahkan Tuhan bagi negeri kita. Kemerdekaan sejati tidak hanya terbatas pada kemerdekaan dari penjajahan secara fisik, tetapi juga kemerdekaan dari perbudakan dosa dan hawa nafsu. Kebebasan sejati adalah kebebasan untuk mewujudkan panggilan sejati bagi kita orang percaya. Mari kita akan melihat ayat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Malam hari ini tema firman Tuhan, merdeka untuk menggarami dunia. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Ini adalah identitas sekaligus tanggung jawab yang diberikan kepada kita yang sudah merdeka. Bagaimana kita mewujudkan panggilan sejati yang diberikan kepada kita, identitas yang diberikan kepada kita, ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita, untuk kita digambarkan seperti garam yang dapat memberi rasa, yang dapat mencegah kerusakan, yang dapat mengawetkan. Garam itu dapat berfungsi kalau kita dapat memberikan rasa asin. Kemerdekaan yang kita rasakan harus kita isi dengan berani menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan di tengah dunia yang mulai tawar. Kita dipanggil untuk peduli melakukan kebenaran. Karena Tuhan Yesus yang memproklamirkan kepada murid-muridnya sebagai garam dunia. Dengan menjalankan fungsi sebagai garam, maka kehidupan murid-murid akan bermakna dan berdampak, yaitu memberi cita rasa yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Menjadi lebih baik, kualitas hidup orang Kristen dapat dilihat dari kesaksian hidupnya.
dalam berkeluarga, bergereja, bermasyarakat, menjadi saksi atau menjadi garam di tengah masyarakat yang luas. Diibaratkan seperti garam. Jangan sampai garam itu menjadi tawar. Karena apabila garam itu tawar, dia tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan rindu melihat hidup kita berbeda dengan dunia ini. Kita dituntut bukan untuk menghasilkan rasa asin bagi diri kita sendiri, tapi bagaimana kita dapat memberikan rasa kepada dunia ini, khususnya atas negeri kita, dengan cara hidup dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam memberi damai. Walaupun kita tahu dunia ini penuh dengan kejahatan, yang ada di sekitar kita mungkin penuh dengan kebencian, tidak baik. Tetapi hidup saya dan saudara tidak boleh sama dengan apa yang ada dalam dunia ini. Karena itu, mari biarlah hidup saya dan saudara berfungsi. Karena saat saya dan saudara tidak berfungsi sebagai garam, maka tidak ada lagi gunanya. Maka tidak dapat mencegah kebusukan. Maka kita tidak berguna atau tidak berfungsi lagi. Karena itu, malam hari ini saya mengajak kita semua yang dengar firman Tuhan, kita gak perlu menjadi banyak untuk membuat suatu perubahan, karena sedikit garam pun dapat memberi rasa untuk makanan atau untuk semangkuk sup. Tetapi malam hari ini, walaupun kita kecil, walaupun kita sedikit, tetapi ketika kita mau menjadi garam yang memberikan perubahan, yang memberikan rasa, biarlah kita isi hidup kita untuk berfungsi. Malam ini saya mengajak saudara-saudara, tidak cukup hanya mensyukuri kemerdekaan. Karena itu, mari isilah kemerdekaan ini dengan hidup kita yang dapat memberi rasa, dengan tindakan nyata, dengan segala yang terbaik yang dapat kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menolong kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kami. Terima kasih untuk kemerdekaan atas bangsa kami. 80 tahun Tuhan ada memberikan kemerdekaan itu atas negeri kami. Kami syukuri itu Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mensyukuri,
tetapi kami hidup dapat memberi rasa, memberikan tindakan nyata dengan segala yang terbaik yang ada pada hidup kami. Sehingga dunia ini, negeri ini merasakan bahwa kami adalah garam yang Tuhan panggil untuk kami dapat memberi rasa bagi negeri ini, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat berfungsi dan memuliakan Tuhan. Tanamkan firman-Mu atas hidup kami. Berkat-Mu ada atas negeri kami. Berkat-Mu ada atas keluarga kami. Berkat-Mu ada atas gereja kami. Dan biarlah semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan sambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka.